Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama MITI, kedua Sen, ketiga TRIN, keempat INTK, kelima MLPL, keenam MPPA, ketujuh SRTG. Langsung saja ke saham pertama. Ada MITI yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 9,58% ke harga 320. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MITI ini terkonfirmasi membentuk pola double bottom dan neckline-nya ada di 300. Jadi ini udah terkonfirmasi, ya harusnya valid ya. Target kenaikan tarik aja seperti ini 360 terdekat. Habis itu ya ke 450 dan bisa aja sampai 500 perubahan fraksi harga. Cuman ya nggak usah tinggi-tinggi dulu ya harapannya, karena ada resisten-resisten terdekat yang harus dilewati daripada Bapak Ibu dibawa naik turun nggak jelas ke depannya. Ya mending kalau dia gagal lewat resisten TP dulu. Nanti tunggu lagi di bawah atau di area-area support yang kemungkinan besar ada pantulan. Kalau secara tren sepertinya tetap MITI akan uptrend. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Atau dia retest lagi. Pokoknya hati-hati kalau dia kembali turun dari 300 nih, mending jual dulu aja. Bisa aja nggak valid, tapi ini kan ada pola, bisa dibilang Morningstar. Dan juga MITI ini saya sudah rekomendasikan dari 20 Januari. Cuman target waktu itu tuh cuma di 280, sore-sore saya suruh buy. Ya besoknya tercapai targetnya. Jadi seperti itu untuk MITI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Sen yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 8,51% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen sepertinya tetap mempertahankan area 200-nya. Sempat turun 2 hari tapi ditarik naik. Nah, kondisi seperti ini bisa dicoba untuk spekulasi buy, cuman harus pakai disiplin cut loss juga ya. Pokoknya kalau dia turun dari 190 jual aja, berarti cut lossnya itu sekitar 7% lebih, hampir 8%. Targetnya kemana? Targetnya tarik 220. Jadi risk rewardnya itu 1:1. Naiknya 16 poin, turunnya sekitar 16 poin juga. Karena ya toleransinya ya di bawah 150 cut loss. Bisa seperti itu. Kalau kemarin ada yang beli di area support ini ya nekat, mungkin udah bisa profit kan. Lumayan, jaga-jaga aja profitnya. Kalau dia besok kembali turun dari 200, mending TP dulu. Lumayan tuh, dia turun dari 200 ya hilang 3%, masih bisa potensi profit. Kalau beli benar-benar di bottomnya ya 188 ya masih bisa profit 4%. Udah TP aja daripada balik ke harga beli. Kalau dilihat EMA 20-nya, EMA 20-nya masih di atas. Jadi memang kalau mau rubah trennya ya dia harus naik dulu di atas EMA 20-nya, step satunya. Tapi kalau mau confirm kembali uptrend ini ya 240 di break udah uptrend untuk Sen. Jadi seperti itu untuk Sen. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga makin tinggi dan volume makin meningkat. Sepertinya ya ada valid nih, bisa pembalikan arah, cuman perlu konfirmasi ya. Minggu ini konfirmasinya. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham ketiga, ada TRIN yang ditutup terkoreksi 4,46% ke harga 342. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi, tapi malah sedikit lebih besar akumulasinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal mungkin ini profit taking aja, cuman apakah ini bisa turun? Kalau saya lihat ya mungkin 1 candle sampai 2 candle lagi turun, bisa jadi uji 320-nya ini dulu resistennya, sekarang jadi support. Nah, dan kemungkinan besar dia konsolidasi. Supportnya 320, resistennya 340 sampai 350. Ini salah ya, 350 karena dia naik turunnya itu 40 poin. Jadi seperti itu. Untuk
Trin apakah menarik? Masih menarik, cuman tunggu dulu, cari harga-harga terbaik untuk best price-nya ya dekat-dekat support ini aja lah. Kalau dia kasih merah lagi ya coba perhatikan kalau memang niat beli Trin. Ya di area 320 ini kemungkinan besar ada pantulan. Kalau memang dia mau uptrend ya di situ area pantulannya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga ya. Ya di sekitaran 320 330 nih. Tapi kalau dari swing low ini ya hampir sama nih, 320 itu area retracement untuk 0,618 nya, tapi area 0,5340 nih kemungkinan juga ya ada pantulan lah. Cuman kan candlenya kurang bagus nih hari Jumat, hammer terbalik pas di area resisten, sepertinya ya bisa turun sampai 320. Itu menurut pandangan saya untuk trend. Jadi seperti itu untuk trend. Juga saya sudah rekomendasikan di tanggal 27 Januari itu saya suruh beli di 310 sampai 304 kalau nggak salah ya, nawar-nawar dikit, tapi kalau ada yang beli mulai dari 310 ya udah bisa ikutan tuh profitnya. Jadi seperti itu untuk trend. Langsung saja ke saham keempat, ada IMTK yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,57% ke harga 1.755. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell tapi tipis. Kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK sepertinya mulai konsolidasi. Jadi supportnya 1700 sepertinya juga kuat. Cuman harga sekarang itu di pertengahan. Karena ada resisten minor di 1800. Karena juga seminggu kemarin dia sempat turun. Terus 3 hari konsolidasi itu. Dari support 1700 dan resisten 1800 tektokan nih. Nah, apakah sudah menarik untuk IMTK? Belum, karena ya naiknya tipis saja nih, 2% 3% ya. Kalaupun coba nekat beli dengan risk reward 1:1, target profitnya tarik aja 1800, bisa seperti itu ya. Apakah bisa naik ke 2000? Ya itu tergantung market, tapi kalau nggak ada flow ya kemungkinan besar IMTK itu ada tektokan aja di 1700 sampai 1800. Ini kan kelihatan dari 3 candle nih, supportnya 1700, resistennya 1800. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, barcat di bawah 0 juga masih terbentuk, walaupun mulai menipis, tapi ini lihat saat dia rebound volumenya kecil. Jadi ya belum ada konfirmasi juga, EMA 20-nya juga masih di atas dan sudah dead cross. Jadi sebaiknya coba main ODT aja kalau lagi downtrend seperti ini. Ya kalau sudah bisa profit dalam satu hari ya jual aja. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham kelima, ada MLPL yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 22% ke harga 226. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga bertahan di atas 200 ya. Jadi dia reject area 200 yang sempat jebol tapi kemudian ditarik naik lagi. Dan terlihat memang saat koreksi di hari Kamis dia volume kecil, sebelumnya volume besar kan. Habis itu tarik naik lagi ya. Ya ini sepertinya ya memainkan psikologis retail juga. Setelah rebound 2% dia malah turun 6%. Jadi mungkin retail yang mengira ini false breakout, cut loss kan, akhirnya tarik naik ya. Namanya market seperti itu, tapi nggak ada yang tahu juga kan. Analisa ya sesuai setelah terjadi kejadian. Kalau belum kejadian juga nggak ada yang tahu, pasti semua takut. Saya juga pasti takut, pasti cut loss. Kalau saya beli buy on breakout ternyata dia turun lagi ARB, ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu kan, jarang-jarang juga seperti ini dia membuatkan. Keseringannya ya kalau jebol terus turun. Jadi seperti itu. Kecuali Bapak Ibu misalnya ARB, ya udah kasih toleransi. Kalau dia ARB sekali lagi atau turun dari low-nya hari Kamis, jual. Ya bisa juga seperti itu. Melihat konfirmasinya dan ternyata memang dia reboundnya. Cuman kadang ada yang sudah seperti itu, besoknya diulangi lagi tuh. Kasih toleransi, siapa tahu besok rebound sampai turun dalam-dalam dan akhirnya nggak jadi cut loss ya. Makin dalam sudah hilang harapan, nah di situ muncul baru niat cut lossnya mencet. Jadi seperti itu ya. Untuk MLPL kalau saya lihat
Ya yang penting bertahan di atas 200 aman lah. Apakah bisa beli di harga sekarang? Sudah ketinggalan, kecuali dia ada merah lagi. Coba aja retest. Karena supportnya itu 200, kalau itu jebol ya udah berarti turun lebih dalam. Dia ini di dalam downtrend channelnya atau bisa dibilang Pauline Wedge ya. Apakah sudah mulai menarik? Belum pasti juga nih arahnya. Kalau saya tunggu dia di atas EMA 20-nya ini. Nah, itu baru saya bisa memperhatikan, atau kalau dia belum ke atas ini juga, tunggu aja lagi di support kuatnya 200. Bisa seperti itu. Tapi saya biasanya kalau nunggu di bawah itu saya ODT atau 1-2 hari aja. Sudah bisa profit yang saya targetkan misalnya 3-5%. Kalau dapat 1 hari ya udah saya jual. Nggak peduli dia mau naik berapa persen, cuman resikonya kan juga tinggi. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham ke-6. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup menguat juga 12% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA juga volumenya bagus ya. Sama 200 juga support kuatnya untuk MPPA. MPPA sempat jebol 186 terus ditarik naik ya. Dia ARB sepertinya ya. Tutupannya 224 dan turunnya 186. Jadi dia ini bangkit dari ARB sepertinya hari Jumat itu. Apakah ini menarik? Sepertinya ya mulai menarik, cuman perlu konfirmasi EMA 20-nya. Nih, nunggu di atas 300 lah kalau dia mau perubahan atau balik arah. Cuman kan ke sana itu lumayan juga kalau dari 224 bisa profit sekitar 20%, nah bahkan 30%. Gimana caranya? Ya tunggu aja, kalau dia kasih merah beli. Pokoknya harus siap cut loss saja. Kalau Bapak Ibu nekat itu siap cut loss kalau dia balik ke arah jebol lagi tuh 200. Karena itu perubahan praksi harga dari 2 poin setiap naik 1 tick jadi 1 poin. Nah, jadi itu kalau beli dari harga sekarang itu cut loss-nya sekitar 12%. Kalau niat beli dengan risk reward seperti ini juga boleh, cuman harus disiplin cut loss karena ini saham resiko tinggi juga. Grup Lipo, kalau saya nggak tunggu di 186. Pokoknya saya cut loss saja kalau dia turun dari 200, bisa di 196. Ini 13%. Rewardnya tarik jangan sampai 400 dulu. Sini aja tadi 300. Jadi 1:2 risk rewardnya. Kalau siap seperti ini mau beli di harga sekarang boleh. Tapi siapa tahu dikasih merah dulu hari Senin. Nah itu bisa spec buy. Jadi seperti itu ya. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk hampir golden cross, bercat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Sepertinya tetap ada lanjut. Tapi siapa tahu dikasih merah dulu ya, open market merah, coba nekat, mantul di bawah naik ya udah follow the trend. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham ke-7. Ada SRTG yang di hari Jumat ditutup di harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG mantul dari support 2700 dan dia membentuk candle doji. Dan apakah ini menarik? Sepertinya menarik karena volumenya besar ya. Kalau minggu lalu saya sudah cut loss tuh SRTG, saya beli di 2800, ternyata dia jebol 2800-nya ini di tanggal 24 saya beli, terus jebol ya udah cut loss dulu. Dan saya nggak perhatikan lagi, ternyata dia mantul dari 2700 ya. Namanya trading, nggak bisa sempurna. Kalau dilihat SRTG ya bisa lagi rebound. Kuncinya hari Senin harus breakout lagi 2800. Nah kalau dia breakout lagi 2800 baru saya perhatikan tuh lagi. Dengan melihat volume, lihat siapa yang jual beli, apakah menarik ya baru mungkin saya masuk lagi. Tapi untuk sekarang saya wait and see aja dulu. Memang menarik ya, kalaupun nekat beli di harga sekarang itu cut loss saja kalau udah jebol 2700. Jadi cut lossnya sekitar 3-4%. Target profitnya ya dekat nih 2800 saja. Atau tarik bisa juga sampai 2900 karena itu area konsolidasinya untuk SRTG. Nah bisa seperti ini ya pergerakan SRTG. Jadi seperti itu untuk SRTG. Menarik juga diperhatikan minggu depan. Kalau ada yang buy on support, jaga-jaga aja. Kalau dia besok merah Senin, mending TP aja 1%, 2% TP aja daripada dibawa turun lagi ke bawah kembali ke harga
beli mending TP tipis kan 1-2%, nanti dia turun beli lagi di bawah, kan udah bisa dapat profit tadi, bisa dapat lagi. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara trading dengan cepat untuk cari profit 1-5%, dan juga nanti diajarin bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi end of day, screening sahamnya, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit, TP, cut loss, dan buy saat beli saham untuk scalping. Dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi jual beli, nanti saya buatkan trading plan-nya, buatkan chartnya, dan juga bisa konsultasi portofolio. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.